Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Hari ini hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Kita berjumpa lagi dalam materi bahasa Indonesia yang ke-8 dengan topiknya adalah teks eksposisi ketiga. Nah, materi kita hari ini adalah singkatan dan akronim, ya. Singkatan dan akronim ini masuk dalam materi dalam kurikulum 2013 pada teks eksposisi yang ketiga. Nah, di sini kita akan melihat apa perbedaan antara singkatan dengan akronim. Sebelum itu, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan singkatan. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Kalau kita lihat pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan harus diikuti dengan tanda titik. Contohnya Muhammad Joko Widodo, ya, M. Joko Widodo. Yang kedua, Dr. Rizal Ramli, STTE, MTTS I kecil titik. Nah, mengapa dokter di sini R-nya dibuat huruf kecil? Nah, karena dia merupakan singkatan, ya. Nah, kemudian ada lagi nanti yang berbentuk D kecil R kecil, itu merupakan dokter untuk bidang kesehatan. D besar R kecil untuk S3 bidang semua ilmu. Kemudian di sini ada Rizal Ramli, ya, STTE. Antara Ramli dengan gelar S1-nya itu harus dibatasi dengan tanda koma. Begitu juga gelar S2 dengan S1 juga dibatasi dengan tanda koma. Kemudian kalau ada singkatan seperti SI, ya, pada MSI, maka I-nya harus dibuat huruf kecil. SI adalah sains. Kemudian contoh yang kedua, Bapak Prabowo. Ini merupakan singkatan untuk gelar, ya. Untuk sapaan. Contoh Bapak Prabowo. BPK adalah singkatan dari Bapak. TN Rocky Gerung. TN adalah Tuan. NY Sri Mulyani. NY adalah Nyonya. Ini merupakan singkatan sapaan. Yang ketiga adalah contoh untuk singkatan jabatan. Jen Edi Rahmayadi, ya. Jen ini adalah jenderal. Kita singkat dengan titik. Kap Patimura. Kapnya adalah singkatan dari kapten. Nah, inilah dia untuk singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan yang harus diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen yang terdiri atas awal-awal huruf ditulis kapital dan tidak memakai tanda titik. Kita lihat di sini untuk singkatan nama lembaga negara. Contoh DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini disingkat dari huruf-huruf awal dari kata Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti juga dengan KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ini semuanya adalah kata-kata yang disingkat di awal-awal setiap katanya dan tidak menggunakan tanda titik. Yang kedua adalah singkatan organisasi. Nah, dalam singkatan organisasi ini juga sama saja dengan untuk singkatan lembaga negara. Ada PKS, Partai Keadilan Sejahtera, ada PMR, ya, di sini adalah PMR? Palang Merah Remaja, Widya Edilan SMA, Sekolah Menengah Atas. Yang ketiga adalah singkatan dokumen resmi seperti KTP, STNK, maaf ya, bukan ASTNK. Ini adalah STNK dan BPKB. Jadi KTP, STNK dan BPKB merupakan singkatan resmi yang tidak menggunakan tanda titik. Sama seperti untuk singkatan lembaga negara dan singkatan organisasi.
Selanjutnya, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan satu tanda titik. Contohnya adalah DLL dan lain-lain. Ya, ini 3 huruf DLL titik, DSB titik dan sebagainya, DST titik atau dan seterusnya. Ya. Nah, coba kita bandingkan dengan singkatan umum yang terdiri atas 2 huruf saja. Maka tanda titiknya di setiap hurufnya. Misalnya A titik N titik atas nama, ya, ini karena 2 huruf. Kalau tadi 3 huruf, maka dia menggunakan satu tanda titik saja. Dengan alamat atau D titik A titik, ya. Nah, ini ada beberapa singkatan dalam bahasa Indonesia yang menggunakan 2 tanda titik, ya. Lanjutnya, lambang kimia, singkatan satuan, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, ya, seperti kilogram, rupiah, sentimeter, dan helium, ya. Nah, untuk kilogram dan sentimeter tidak menggunakan huruf kapital, sedangkan untuk mata uang menggunakan huruf kapital karena ini adalah benda berharga untuk kenegaraan. Dan yang keempat adalah helium, ya, ini untuk satuan kimia. Selanjutnya, yang kedua adalah akronim. Tadi yang pertama adalah sinonim, ya. Kalau sinonim itu adalah singkatan per awal-awal huruf, ya. Sedangkan akronim adalah singkatan yang penyebutannya seperti kata. Ya, kalau dia singkatan itu penyebutannya huruf per huruf. Tapi kalau akronim penyebutannya seperti kata atau perlakuannya seperti kata. Nah, kita lihat. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Maksudnya apa nama diri? Ya, ini adalah nama lembaga. Ya, nama diri itu nama lainnya adalah nama lembaga atau lembaga. Ya, lembaga besar. Contohnya adalah IPA, ya, ilmu pengetahuan alam. STAN, ya, sekolah tinggi akuntansi negara. SIM, surat izin mengemudi. MAN, madrasah aliyah negeri. PON, pekan olahraga nasional. Selanjutnya, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, ini adalah untuk singkatan yang per suku kata, ya. Kalau kita lihat di sini ada bagian yang ditebalkan, ya, dan ada juga yang tidak ditebalkan. Contohnya adalah Polri, ya. Ini huruf awalnya adalah kapital. Mengapa? Karena dia adalah nama lembaga. Polri, Kemenq, Bappenas, Kopassus ini merupakan nama-nama lembaga negara. Polri, ya, di sini disingkat dengan diambil dengan kata kepolisian, Pol. Ya, diambil kata Polnya, Republiknya dengan huruf RR-nya, Indonesia diambil huruf I-nya. Begitu juga dengan Kemenq, ada Kemen dan Q. Bappenas, Ba, P, PEP dan Nas, ya, Bappenas. Begitu juga dengan Kopassus, ya, Kopassus. Oke. Lanjutnya, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret serta seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Nah, untuk akronim yang bukan nama lembaga, maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil seluruhnya. Ya, contohnya adalah pemilu, radar, rapim, dan tilang. Ya, keempat kata ini bukan nama lembaga, tetapi dia adalah berbentuk akronim. Ya, sedangkan kalau tadi kita lihat, ya, Polri itu lembaga negara, Kemenq begitu juga, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini juga nama lembaga. Sedangkan kata-kata seperti pemilu, radar, rapim, dan tilang ini bukan nama lembaga. Ya, ini adalah akronim. Oke. Nah, yang terakhir ada 2 cara yang dianggap efektif dalam membentuk akronim. Ya, ini cara-cara membuat akronim. Yang pertama, ya, jumlah suku kata akronim jangan melebihi suku kata yang lazim pada kata Indonesia. Mengapa begitu? Ya, karena akronim penyebutannya seperti kata. Ya, jadi buatlah akronim seperti singkatan, seperti wujud kata. Kalau tidak seperti wujud kata, maka penyebutannya akan kesulitan. Yang kedua,
Akronim yang dibentuk harus mengikuti keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Nah, ini juga sama ya. Nah, jadi kalau kita membuat akronim maka disesuaikanlah dengan kosakata Indonesia ya. Jangan dibentuk dengan kosakata yang tidak sesuai dengan lidah asli orang Indonesia. Maka nanti agak kesulitan menyebutkannya ya. Oke, demikianlah. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal kuisnya dengan jujur dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.